ada niat membalas budi tapi belum diucapkan, masih ada di hati. Ini termasuk ingkar janji atau enggak nih seperti pertanyaan Bunda tadi. Masya Allah baik. Bun! Ya! Bunda! Bunda Ani yang nanya iseng banget. Orang temannya lagi duduk di pempek-pempek aja. Saya juga ngeliat itu. Ciputnya. Oh heureuy, Masya Allah, heureuy. Apa bahasa Jembawa itu heureuy? Humholo. Heureuy, ya baiklah. Bun, apa sih itu janji? Tadi Ustazah Nada udah katakan, janji itu adalah ucapan yang menunjukkan kesediaan dan menunjukkan kesanggupan untuk kita melakukan sesuatu. Ini nih belum diucapin, jadi tidak termasuk bahwa itu adalah janji. Tapi ada itikat baik dalam hati kita. Karena manusia tidak akan dimintai tanggung jawab oleh Allah kalau dia tidak tahu. Atau kalau dia tidak mampu. Atau juga kalau dia tidak tahu dan tidak mampu untuk tahu. Nah, tapi kalau ia tidak tahu tapi ia mampu untuk tahu, maka dia akan dituntut. Karena emang pernah ditolong saja, ada itikat baik, tidak bisa mengetahui di mana keberadaannya. Ataupun kita tidak mampu untuk kita melakukannya, oleh karenanya berdoa saja agar kebaikan orang tersebut dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang diucapkan itulah yang dikatakan janji. Apa yang diucapkan jangan ditarik lagi. Apa yang diikrarkan jangan ditarik lagi. Janji itu hutang harus ditepati. Janji itu hutang harus ditepati. Ya Allah. Ini buat TV One aja kita sampai begini-begini. Iya. Benar-benar. Masya Allah. Bah di hum taka. Hai haum. Apa Bang artinya? Hidup itu seperti sepiring tempe. Tidak ada yang tahu. Oh, hidup sepiring. Hidup itu seperti sepiring hidup tempe. seperti sepiring tempe. Apa Bang tadi Bang bahasanya Bang? Jangan diulang dong. Bunda Nada juga tahu Bang, ada bahasa dari Nepal nih Bang. Apa tuh Bunda? Itu rahasia saya Bang. Iya. Bun! Ya. Bunda! Ya. Mengingatkan sekali lagi, tema kita pada pagi hari ini adalah ingkar janji. Tapi kok bilangnya lupa? Yang baper siapa? Silakan. Siapa yang mau bertanya? Ya, Boleh. Kang. Bunda boleh. Emak orang ngacung megang pipi. Aku sakit gigi sebelahnya. Iya. Iya Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junaini dari Majelis Taklim Nurul Hidayah, Bekasi Utara. Iya Bunda. Baper dong Bun. Iya. Bun, saya mau nanya. Ada orang, contohnya nih Bang Melki ya, maaf ya. Iya nggak apa-apa Bunda. Contohnya Bang Melki pengen punya jabatan, terus janji. Pokoknya Bu tenang aja Bu, kalau saya dapat jabatan ini nanti Ibu mau apa aja saya kasih. Oh. Ya terus Bang Melki saya tagih, pura-pura lupa. Itu apa perlu saya tagih terus, apa perlu saya viralkan di medsos? Waduh. Bang, tepatin Bang janjinya Bang. Kira-kira bagaimana Bunda? Bang. Kiranya Tepatin cukup janji. sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Bakalan diviralin di medsosnya Bunda nih. Berarti Friendster ya Bunda? Zaman baheula ya. Bang. Tuh gimana nih Bunda ya? Bang, itu tepatin janjinya. Itu contoh. Oh, contoh. Example. Oh, Big contoh. home. Oh, Bu. Gimana nih Bunda Nada nih? Baik deh, Masya Allah Bun. Ya. Bunda, ada orang yang diberikan janji oleh orang lain ketika dia sudah sukses dan berhasil punya jabatan. Ketika dia sudah betul-betul sukses, punya jabatan, lalu dia lupa dengan janjinya. Apa tugas kita? Ingetin. Karena manusia itu kan tempatnya lupa. Ya, ingetin, kasih tahu mana janjinya, boleh. Karena itu termasuk adalah kewajibannya dia untuk ditunaikan. Dan orang yang sudah berjanji ketika diingati jangan marah. Kenapa? Karena ketika kita sudah mengucap janji itu harus dan wajib kita tepati. Itu menjadi hutang. Kalau kita tidak bereskan di dunia nanti di hari akhirat ini hati-hati akan dipertanggungjawabkan. Kebayang kalau janji kita tidak kita rapihkan di dunia. Ketika di alam barzah, mohon maaf ketika di alam di padang mahsyar.
Disuruh cari mana orang yang pernah kamu berjanji kepadanya dan kau belum tepati di dunia. Cari, beresin dulu urusanmu. Ya Allah, jutaan manusia, cari di mana? Oleh karenanya bersyukur kalau ada orang yang ngingetin tentang janji kita. Dan kita boleh mengingatkan tapi dengan cara yang bijak. Karena kata Imam Asy-Syafi'i, kalau engkau ingin menasehatiku, kalau engkau ingin memberitahu kepadaku tentang kesalahanku, maka sampaikanlah, jangan di hadapan umum, tapi sampaikanlah kita berdua saja. Karena kalau ada seseorang menyampaikan nasihat, menegur di hadapan banyak orang, itu bukan nasihat. Itu bukan suatu untuk memberikan peringatan, tapi itu adalah sebuah pelecehan. Jadi ada adabnya. Bagaimana caranya? Samperin orangnya, tanya, "Bang, kapan Bang? Katanya mau diberesin nih urusan saya. Janji kan Abang." "Masa sih? Emang saya janji gitu?" "Janji Bang, makanya waktu itu tuh Abang." "Iya, hati-hati loh Abang, janji itu adalah hutang yang harus ditunaikan." Orang yang berjanji jangan pura-pura lupa ya. Karena itu Bang, jangan pura-pura lupa Bang. Enggak pura-pura lupa. Enggak ya. Jadi harus tetap harus ditunaikan ya. Jadi dengan cara yang bijaksana. Kan dia udah jadi pejabat, ketemunya susah. Apa yang dilakukan? Boleh kok kita bikin surat misalnya. Karena ada kebutuhan kita, boleh silahkan. Atau ada orang dalam yang kita kenal, sampaikan dong. Dia pernah berjanji sama keluarga, boleh. Kenapa? Itu memang sudah terungkap janji dan wajib untuk ditepati. Adapun nggak ada orang lain, nggak ada orang yang kita kenal untuk komunikasi, ya udah kita serahkan semua kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah, dia buka, dia ingat akan janjinya, maka dia akan tepati kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Justru bagi beberapa orang diingatkan janji seperti itu mungkin senang. Oh iya ya, betul. Astagfirullahaladzim, saya dulu lupa, saya pernah janji, udah langsung dilunasin. Betul. Karena sama mungkin dia. karena sibuk ya Bang. Kesibukan, Karena aktivitasnya benar. sibuk, jadi bagus kalau kita ingetin. Iya benar. Janji adalah hutang. Jadi kalau umpamanya banyak hutang boleh dibayar pakai janji nggak? Gak ada hubungannya sih Bang. Oke, ya udah. Itu bahasa Koreanya Bang. Siap salah. Bun. Ya. Bunda. Iya. Satu pertanyaan lagi yang masih baper, silakan. Nah, Elsa. dalam. Siap apa? Passwordnya. Baper nih Bun. Iya. Pantun dulu Bang. Boleh nih, saya suka dari Elsa nih. Pagi-pagi namu ke rumah Bang Melki. Ajib. Disuguhi kopi dari Kanada. Ajib. Hei kamu yang suka ingkar janji. Sini-sini main ke Assalamualaikum Bunda. Keren. Wah, hadiah hiburan nggak? Nggak usah. Nggak kirain mau. Ya udah. Lanjut, gimana pertanyaannya? Bokapnya temen itu pernah berjanji ke masjid sama ke teman-teman pengajiannya. Jadi katanya sebidang tanahnya ini nanti mau diwakafkan. Iya. Nah kadarullah bokapnya meninggal. Anak-anaknya nggak tahu, tiba-tiba ditagih sama masjid, sama pengurus masjid, sama teman-teman kajiannya. Tanahnya udah dibagi-bagi Bang. Wah. Udah dibagi-bagi sama anak-anaknya. Nah ini gimana nih Bang? Maksudnya apakah anak-anaknya akhirnya harus melunasi janji bapaknya? Janji almarhum ya, rahimahullah, atau gimana gitu loh Bunda. Gimana nih Bunda? Langsung aja kita bahas nih Bunda. Iya, janji bokap. Janjinya bokapnya, aduh bapaknya. Iya. Tapi bapaknya udah meninggal, nih anak-anaknya harus bayar gak nih? Iya, Bun. Ya. Bunda. Iya. Ini perihal waris. Jangan dibagikan terlebih dahulu di wasiatin yusi biha audain. Sebelum wasiat dan utang piutang si mayit itu dibayarkan. Tapi ini udah keburu dibagiin. Tiba-tiba kucuk-kucuk tuh datang panitia masjid. Datang panitia mungkin ada yayasan. Kalau bawa si almarhum ini mewakafkan tanahnya. Bagaimana sikap kita? Bijaklah seorang anak karena itu wasiat daripada almarhum ayahnya. Jadi memang harus ditepati terlebih dahulu janji orang tua. Dengan syarat orang yang mewakafkan tanahnya itu sudah berikrar. Yang kedua ada saksi. Ada saksinya? Ada saksinya. Anak-anaknya nggak tahu. Ada saksinya harus lebih dari 2. Ada barang atau tanah yang dalam kepemilikannya, bukan milik atau milik orang lain atau masih dalam
gadaian ya, itu syarat sahnya wakaf. Oleh karenanya seorang anak harusnya berenggup terlebih dahulu. Karena apa? Khawatirnya ini adalah janji yang diucapkan seorang almarhum untuk mewasiatkan hartanya diwakafkan kepada masjid atau yayasan dan lain sebagainya. Jadi wajib seorang anak menunaikan terlebih dahulu walaupun itu sudah dibagikan ya, karena yang diambil yang dinikmatin oleh almarhum kelak di alam kubur sodakoh jariah. Wakaf itu termasuk sodakoh jariah. Allah taala alam. Jadi teringat cerita ada seorang ayah nih sebelum meninggal banget nih, dia ngomong sama anaknya di sebelahnya. Dia kayak wasiat gitu loh, Neng, pokoknya kalau bapak meninggal, apapun yang terjadi, tanah di sebelah yang 2 hektar jangan dijual. Itu wasiat atau apa tuh? Ya itu bisa dikatakan wasiat ya. Pokoknya jangan dijual. Kenapa ya? Kenapa? Pokoknya yang 2 hektar di sebelah rumah jangan dijual. Kenapa ayah? Bukan tanah ayah. Gitu. Kita kembali setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda.